Ada ini pokok bahasan muhasabah diri kita 3. Tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah? Perbuatan apakah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, lalu kemudian Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, qultu tsumma ayyun ya Rasul? Lalu perbuatan apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, tsumma ayyun ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, jihad, berjuang membela agama Allah. Jadi sholat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fi sabilillah. Ini yang kita akan muhasabah diri. Hadirin rahimakumullah, banyak orang tidak mengerti bahwa melalaikan sholat itu dosa besar. Jadi banyak orang yang tidak mengerti bahwa melalaikan sholat itu dosa besar, apalagi meninggalkan. Melalaikan sholat saja dosa besar, apalagi meninggalkan sholat. Lalu pertanyaannya, apa iya melalaikan sholat dengan sengaja lalu kemudian itu dosa besar? Hadirin rahimakumullah, Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair meranking 70 dosa besar. Ada 70 dosa besar yang diranking oleh Imam Az-Zahabi ini. Yang pertama asyirik. Pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh orang dengan sengaja. Yang ketiga sihir, dan yang keempat itu meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Ini yang keempat. Ini dosa besar. Nah, kadang-kadang kan diantara kita kan tenang-tenang saja. Meninggalkan sholat, melalaikan sholat itu tenang-tenang. Padahal ini dosa besar. Dari mana kok bisa kemudian dosa besar? Imam Az-Zahabi kemudian menegaskan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang bagaimana sholat itu? Alladzina hum an sholatim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya dengan mengutip pendapat sahabat Abdullah bin Abbas dan wa ghairihi dan sahabat yang lainnya menegaskan, yang dikategorikan dalam fawaidul lil musallin alladzina hum as-sholatim sahun itu adalah yakni al-munafiqin, yaitu orang-orang munafik. Alladzi yusalluna fi alaniyah wa la yusalluna fi sir. Mereka itu sholat kalau lagi ramai dan tidak melaksanakan sholat manakala sepi. Jadi ini maknanya apa? Ungkapan Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwa ada orang yang kalau lagi ada tamu sholat. Ada tamu sholat, ada teman sholat, ada mertua sholat. Tapi ketika sendirian, la yusallun, tidak sholat dia. Labas saja, tenang-tenang saja nonton sinetron, maghrib lewat, isya lewat, main HP, maghrib pun lewat, isya pun lewat, subuh pun lewat. Jadi artinya ungkapan sahabat Ibnu Abbas ini menegaskan bahwa ada. Kira-kira ada nggak? Ada nggak? Ada.
Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan ini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam ayat yang lain ditegaskan, orang munafik itu menipu Allah. Dia itu kalau sholat males-malesan. Nah, kalau kita itu sholat males-malesan, jangan-jangan terjangkiti penyakit munafik. Males sholat. Apalagi subuh. Subuh waktu musim hujan begini dingin. Ambil air wudhu kedinginan. Nggak mau. Ku salah. Kita bercepat. Nah, ini masih di Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid menegaskan dengan mengutip ungkapan dari Sahal bin Abdullah, tarakal amru indallahi a'damu min irtikabin nahi li'anna adama nuhiya an akala syajari fakala minha fataba alaihi wa iblisa umiru an yasjuda li adama falam yasjud falam yatub alaihi. Ini ujung sejarah awal muawal orang itu berkaitan dengan dosa. Tarakal amru, meninggalkan perintah, membangkang perintah, menyalahi perintah. Indallah, di sisi Allah itu aqdamu, lebih besar dosanya min irtikabin nahi, daripada kepleset dilarang. Jadi sholat itu perintah Allah, lalu kita menyelisihi perintah Allah, ini dosanya lebih besar ketimbang kita kepleset di dalam kemaksiatan. Kenapa? Li'anna adama nuhiya an akala syajari fa akala minha fataba alaihi. Karena dulu Nabi Adam kepleset memakan buah khuldi itu karena dia tidak tahan, karena syahwatnya tidak mampu dia menahan syahwatnya, maka kemudian setelah dia berbuat dosa, dia kemudian bertobat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa iblis, dan iblis umiru an yasjuda li Adam falam yasjud falam yatub alaih. Iblis diperintah menghormat Adam, diperintah sujud kepada Adam, dia tidak sujud, dia juga tidak bertobat. Nah ini, jadi iblis ini dosanya dosa membangkang. Nah, lalu kemudian Imam Nawawi Al-Bantani dengan mengutip di dalam kitab Nasuhul Ibad, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menegaskan dengan mengutip pendapat ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa syaikhun imamun Malik, dia itu gurunya Imam Malik, menegaskan kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Jadi setiap maksiat, setiap perbuatan dosa yang ditimbulkan karena syahwat, yang ditimbulkan karena tidak mampu mengendalikan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, masih bisa diharapkan ampunan Allah. Ini kalau kepleset. Wa kullu maksiatin an kibrin, akan tetapi setiap dosa, setiap maksiat yang diakibatkan oleh kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, sulit untuk bisa diharapkan mendapatkan ampunan Allah. Li'anna maksiatal iblis kana asluha minal kibri, karena asalnya dosa yang dilakukan oleh iblis itu disebabkan oleh sombong. Wa li'anna zallati sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwat, sedangkan
Sayyidina Adam, Nabi Adam berbuat memakan buah khuldi itu karena tidak tahan menahan syahwat, ini masih bisa diharapkan ampunannya. Jadi hadirin rahimakumullah, maka banyak orang yang kemudian dulunya sering bermaksiat, dulunya dia itu sering mencuri, sering berzina, sering segala macam berbuat dosa, kemudian dia karena akhirnya dia tobat. Alhamdulillah. Di sini hadirin rahimakumullah, kesimpulannya berkaitan dengan membangkang perintah itu, melalaikan perintah itu dosanya lebih besar daripada kepleset di dalam kemaksiatan. Karena itu ada hadis dalam wafat dalam keadaan bertauhid, ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Jadi orang yang wafat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian wafat, kemudian mati ala dzalika, di atas ketauhidan, illa dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Seorang sahabat bertanya, qultu wa in zana wa in sarqa ya Rasul. Kendati pun orang itu pernah berzina dan kendati pun orang itu pernah mencuri. Kalau dalam bahasa kantoran, korupsi. Kendati pun orang itu pernah berzina, kendati pun orang itu pernah pencuri ya Rasul. Rasul menegaskan wa in zana wa in sarqa. Kendati pun orang itu pernah berzina, kendati pun orang itu pernah mencuri. Sampai 3 kali Rasul menegaskan, kalau orang itu wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia mati dalam keadaan tauhid, dia akan masuk surga. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sehingga benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, semua tanpa kecuali, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, ada yang enggak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasul, siapa ya Rasul orang yang enggak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaati perintahku, menjalankan apa yang aku perintahkan, meninggalkan apa yang aku larang, itu orang yang mentaati aku. Wa man asani, dan orang yang membangkang perintahku, mengerjakan yang aku larang, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Na'udzu billah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain. Kita coba introspeksi diri, renungkan mengenai birrul walidain. Nanti baru masuk ke jihad fisabilillah. Oh, waktunya udah mepet banget ya. Ringkasnya begini. Di dalam kitab Tamyiz Ghafilin, Imam Abu Laits Al-Faqih Abu Laits Samarqandi